Assalamualaikum pemirsa JTV Jember. Nah, pemirsa, awal Februari lalu, Kabupaten Jember resmi memiliki Komandan Distrik Militer atau Dandim Jember yang baru. Nah, dari data yang kami himpun pemirsa, menariknya begitu ya, Dandim Jember yang baru ini ternyata putra daerah Kabupaten Jember itu sendiri. Nah, pemirsa, tidak hanya itu, Dandim Jember yang baru juga pernah menjadi Komandan Detasemen 1 Grup B Pas Pampres yang tentunya bertugas mengawal Wakil Presiden Indonesia. Begitu. Nah, kita akan mengenal sosok dari Dandim Jember yang baru ini tentunya dalam program Dialog Jember bersama saya, Wilda Aulia. Baik pemirsa, JTV Jember telah hadir bersama saya, Letkol Infantri Rahmat Cahyo Dinarso SHUPIN, begitu. Beliau adalah Dandim Jember yang baru. Nah, narasumber kita, mari kita sapa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Komandan telah hadir di studio kami. Bagaimana kabarnya hari ini, Komandan? Alhamdulillah, kabar saya hari ini sangat baik sekali. Alhamdulillah. Tapi agak ada rasa batuk-batuk, Mbak. Oke. Karena kemarin kena kehujanan waktu evakuasi masyarakat yang ada di Desa Klungkung. Oke, walaupun masih menjabat kurang lebih 1 bulan ya. Alhamdulillah. Oke, tapi sudah kontribusi untuk masyarakat ya, Amin, Komandan. Mbak. Baik, Komandan, pertama yang ingin kami tanyakan itu bagaimana perasaan Komandan kembali ke tanah kelahiran dan mengabdi tentunya, Komandan? Baik, Mbak. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah. Kami dikembalikan lagi oleh Allah tentunya ya, Mbak ya, ke kabupaten saya sendiri untuk menjabat sebagai Dandim Jember. Memang tidak semuanya, Mbak, bisa kembali ke kampung halamannya masing-masing. Tapi atas ridho dari Allah, saya bisa menjabat lagi di tanah kelahiran kami sendiri, yaitu Kabupaten Jember. Oke, berarti rasa bangga begitu ya, Pak? Ya, Komandan ya? Ya, rasa bangga tentu ada, karena orang tua kami alhamdulillah masih ada. Oke. Jadi saya kepingin sekali mengabdi kepada orang tua, meskipun jabatan kami umpamanya kayak kemarin kami di Pas Pampres, itu kan semu di dalam arti kata itu, Mbak. Kami tidak ada di sini. Oke. Nonton hanya di televisi. Oke, Itu anak secara kami. virtual begitu ya, Pak ya? Ya bukan virtual, hanya nonton. Kalau virtual bisa kita ngobrol, kalau di TV kan nggak bisa ngobrol, Mbak. Iya, hanya menyaksikan saja Hanya bisa begitu. menyaksikan, oh itu anak saya, kayak gitu, Mbak. Iya, iya. Tapi sekarang lebih dekat dengan keluarga juga begitu, Alhamdulillah dengan orang tua. bisa dekat dengan keluarga, Mbak. Oke, baik Komandan, menjadi TNI ini apakah cita-cita sejak kecil atau seiring berjalannya waktu ternyata Komandan menemukan bahwasanya TNI ini adalah hal yang sesuai dengan saya? Atau bagaimana, Komandan? Mungkin bisa diceritakan. Dari dulu itu saya kepingin, Mbak, pingin jadi dokter. Oke. Saya dulu cita-cita saya itu pingin jadi dokter. Kenapa? Saya itu waktu itu kan sekolah TK-nya di sebelahnya Puskesmas Kalisat itu, Mbak. Oke, jadi langsung melihat begitu ya, Melihat kayak gitu, Komandan? wah, kok enak sekali jadi dokter, bisa melayani masyarakat. Dengan seiringnya waktu itu kami SMP, cita-cita berubah lagi. Oke. Wajar dong. Wajar, masih Kita labil ya, Pak? masih ya? labil. Komandan. Kita sudah Oke. sedikit mengerti tentang kehidupan, pingin jadi pilot. Oke, berubah lagi Komandan Berubah ya? lagi pingin jadi pilot. Nah, setelah SMA kayak gitu, akhirnya saya ikut tes. Entah saya mau jadi pilot, entah mau jadi apa. Intinya saya masuk. Mencoba dulu ya, Komandan Mencoba ya? masuk, waktu itu kami kelas 3 SMA. Jadi pingin masuk lah. Yang penting ada pendaftaran tentara, kami daftar. Oke. Nah, kayak gitu, Mbak. Jika ada peluang, maka itu adalah waktunya belajar. Ya gitu mungkin ya, Komandan? itu sudah ketentuan takdir dari Allah bagi saya. Oke. Ternyata kita setelah masuk daftar taruna, Mbak. Kami nggak tahu waktu itu taruna itu apa, akademi militer itu apa. Karena rumah saya tuh sangat terpelosok sekali, Mbak. Rumah saya ada di desa kayak gitu. Apalagi pengen ke Jember, jauh sekali Jember dari desa kami itu, Mbak. Oke, dari anak desa mungkin menjadi semangat juga ya, Komandan ya? Ya itulah, Untuk makanya kan mengenal lebih jauh. kami datang ke sini, kami pengen ngasih motivasi adik-adik. Gak usah kalian itu takut, gak usah kalian malu.
apa itu Mbak, teman-teman kalian yang di kota-kota itu Mbak. Karena semua itu sudah ketentuan semua kayak gitu Mbak. Oke, mungkin bahasa mudanya itu bahasa kininya gitu ya, terkininya itu tidak boleh insecure gitu ya, Komandan Kayak ya. gitu lah Mbak. Gak usah Oke. baperan lah kayak gitu Mbak. Apalagi Oke. kalau kita berkawan dengan Siapapun. gitu. siapapun Mbak. Oke, jika ada peluang maka itu adalah proses belajar begitu ya, Komandan ya. Ya begitulah. Oke, oke. Jadi lawan rasa takut dan rasa insecure gitu Ya. ya, Komandan. Baik, Komandan. Selanjutnya, Komandan juga telah melalang buana di berbagai tempat tentunya ya, Komandan ya, di berbagai hal-hal baru begitu. Nah, Komandan salah satunya juga Komandan pernah bertugas sebagai Pas Pampres yang mengawal Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu tentu hal yang luar biasa bagi kami, Komandan, yang mendengar itu begitu. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mula karir dari Komandan ini, mulai dari awal begitu dan hingga sekarang, dan juga tentunya pengalaman-pengalaman yang lain, Komandan. Oke Mbak, pengalaman yang kami rasakan semenjak kami tahun 98 ketika kami kelas 3 SMA, kami ikut tes Mbak. Oke. Ikut tes, kami tidak lulus dalam seleksi. Karena apa? Saya punya amandel, otomatis harus saya operasi dulu, kami buang amandelnya, terus tetap kami latihan terus. Karena waktu itu saya cari informasi, kami ini mau masuk jadi tentara dari mana ini, kayak gitu. Oke, karena minim informasi juga ya. Ya, karena mungkin minim dulu, informasi, belum ada yang waktu itu ya. Kalau yang sekarang kan enak sudah Mbak, ketika orang jadi umpamanya masuk TNI ataupun Polri ataupun yang lainnya bisa datang ke sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sekarang, yang sekarang kami galakkan kayak gitu. Terus Mbak, waktu itu kan karena tidak ada informasi sangat minim, akhirnya tahun 99 kami daftar lagi Mbak. Pingin masuk Taruna itu kayak apa? Oke, tetap mencoba begitu ya, Kami Komandan tetap ya? mencoba, tapi alhamdulillah kami masuk tahun 99. Setelah itu kami penempatan pertama itu di Papua Mbak. Di Papua waktu itu ada program dan ramil yang diinisiasi oleh Bapak Kasat waktu itu Pak. Jadi ada gelombang waktu itu leteng 2002 dan 2003. Kebetulan kami lulusan Taruna 2003. Kami program dan ramil yang terakhir. Waktu itu kami dapat di Manokwari, di Kabupaten Manokwari sebagai dan ramil. Sebagai dan ramil. Setelah itu karir pertamanya ya? Karir pertama itu Mbak. Setelah dan ramil, kami nggak keluar dari Papua Mbak. Kami masih masuk ke batalion 754 yang ada di Timika. Jadi setelah dan ramil kami masuk batalion. Terakhir kami keluar dari Papua itu 2015 Mbak. Oh, cukup lama juga ya, Komandan. Alhamdulillah ya? cukup lama. Ya banyaklah wilayah-wilayah yang saya ketahui tentang Papua gitu loh Pak. Kami kan muter-muter juga siklusnya di Papua, bukan hanya di Manokwari, di Timika, tapi kami juga pernah dinas di Kaimana. Pernah mengawaki juga, karena waktu itu batalion kami masih perdana, masih baru kayak gitu. Sehingga untuk pemenuhan prajurit itu diambil dari seluruh prajurit yang berdinas di Papua waktu itu. Jadi kami di-standby-kan di Sorong untuk sebagai perwakilan lah, intinya sebagai perwakilan untuk pemenuhan prajurit yang ada di batalion 754 Timika. Kemudian tahun 2015 kami pindah ke Bandung, ke Kodam 3 Siliwangi. Setelah itu kami sekolah di Seskoat, baru kami masuk ke Pas Pampres. Oh, begitu ya. Jadi ada transisi dan juga perpindahan dari daerah ke daerah dan juga Ya. transformasi dari luar Jawa ke Pulau Jawa itu sendiri. Betul ya? Mbak. Oke. Berapa lama Komandan menjadi sebagai Pas Pampres itu? Alhamdulillah di Pas Pampres setelah kami lulus di Sesquad 2018 langsung penempatannya di Pas Pampres Mbak. Dari 2018 akhir itu kami pindah ke Pas Pampres sampai keluar cap saya itu 2022 tanggal 22 Desember 2022 Mbak. Alhamdulillah cukup lama Mbak di Pas Pampres. Berarti baru beberapa bulan yang lalu ya, Komandan? Ya. Oke. Komandan,
Tadi komandan juga menceritakan bahwasanya komandan ini berpindah-pindah gitu ya dari tempat satu ke tempat yang lainnya begitu. Nah, komandan apakah dari perpindahan tempat itu ada hal yang menjadi kesulitan begitu? Bagi kami sebagai prajurit gak ada yang kesulitan, Mbak, karena kami udah pertama kali teken kan ya, Mbak. Iya. Hidup atau mati kami sudah tanda tangan sebelum masuk tentara, Mbak, kayak gitu. Jadi nggak ada kendala bagi kami. Kami mau ditugaskan di mana saja yang ada di Republik Indonesia, Mbak. Oke, mungkin jiwa nasionalis itu sudah tertanam sejak dini begitu ya komandan ya? Ya kira-kira begitu. Oke, menarik sekali pemirsa bahwasanya Komandan Cahyo begitu ya komandan ya. Komandan Cahyo ini memiliki semangat yang membara begitu meskipun berapapun usianya tapi semangat itu masih tetap semangat muda begitu ya Harus komandan pokoknya ya. harus semangat. Yang Oke. tua semangat, yang muda harus lebih semangat. semangat. Oke. Nah, pemirsa utamanya anak muda perlu digarisbawahi bahwasanya harus semangat apapun kondisinya. Dan tentunya apabila gagal terus mencoba ya komandan ya. Harus dicoba. Oke, menarik sekali pemirsa sekalian. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.